Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Devi di channel Devi Fauzia yang akan selalu membahas seputar pengalamanku selama aku terkena GERD dan psikosomatik. Terima kasih teman-teman yang telah DM di IG ku. Semoga aku bisa membantu kalian menjawab semua pertanyaan kalian seputar GERD dan psikosomatik sesuai dengan apa yang aku alami dulu, teman-teman. Aku terus membutuhkan dukungan dari kalian. Silakan di subscribe channelku, silakan di like, silakan ditonton semua videoku, dan silakan di komen di kolom komentar tentang apapun yang saat ini kalian rasakan, perkembangan apa yang ada pada diri kalian sampai sejauh ini, dan bagaimana cara kalian menghadapi setiap sensasi yang datang, teman-teman. Jadi silakan yang belum subscribe di subscribe dulu, silakan ditonton semua videoku. Terutama masih banyak yang tanya berapa tahun aku terkena GERD dan psikosomatik. Aku sudah sharing videonya, silakan ditonton di bawah, teman-teman. Jadi karena sudah banyak hal yang aku sharing, maka alangkah lebih baiknya jika kalian dicari dulu semua videoku. Siapa tahu apa yang akan kalian tanyakan sudah aku sharing videonya. Banyak sekali ya yang sudah aku bagikan ke kalian, teman-teman. Semoga bermanfaat untukku pribadi dan untuk kalian semuanya. Aku banyak-banyak mengucapkan terima kasih karena sampai sejauh ini kalian telah selalu mendukung aku. Terima kasih kalian yang tidak pernah absen di komen, dan alhamdulillah aku sudah menjawab semua pertanyaan-pertanyaan kalian, guys. Hai teman-teman sekalian, aku hari ini mau bahas tentang sebenarnya mungkin ini bisa membantu kalian. Setelah mendengarkan ini, kalian tidak terlalu cemas atau tidak terlalu panik gitu ya. Cemas sama paniknya tidak berlebihan terhadap semua sensasi yang kita rasakan setiap harinya, teman-teman. Terus ada juga beberapa yang tanya, Kak, sebenarnya GERD dan psikosomatik itu berbahaya apa tidak sih gitu ya. Nah, menurut kalian GERD dan psikosomatik itu berbahaya apa tidak, teman-teman? Kalau menurut aku, insya Allah GERD dan psikosomatik itu tidak berbahaya ya, karena kalau GERD itu sangat berbahaya gitu ya, sangat berbahaya. Mungkin aku tidak bisa sharing pengalamanku selama aku terkena GERD sekarang. Mungkin tidak akan banyak teman-teman para motivator yang yang sharing atau membagikan videonya setelah mereka sembuh dari GERD dan psikosomatik. Jadi artinya GERD itu sebenarnya bisa sembuh, teman-teman. Tapi seberapa persen sembuhnya, sembuh total apa tidak, itu tergantung kitanya, tergantung konsistensi kita tetap menjaga pola makan, pola hidup, dan pola pikir meskipun sudah sembuh. Jadi misalnya kalian sudah sembuh nih, tapi kalian kembali ke habitnya yang dulu, ke kebiasaannya yang dulu, kayak sering telat-telat makan, makannya sembarangan, tidak menjaga pantang makan, atau bahkan ada yang belum tahu sebenarnya makanan apa sih yang cocok dan yang tidak cocok di kalian. Nah, kita kan ketika GERD dituntut untuk sebenarnya kan kalau misalnya terus-terusan kita loss gitu ya, itu kan kita tidak akan tahu kalau selama ini pola pikir, pola hidup, dan pola makan kita itu salah. Jadi dengan kita kena GERD, kita disuruh memperbaiki nih semuanya agar hidupnya lebih sehat lagi gitu, teman-teman ya. Jadi kalian yang sudah ngerasa enakan, sudah tidak ada sensasi, terus itu masih bisa kumat enggak sih, Kak? Kalau aku masih bisa saja kumat ya. Kayak kita pusing aja deh, kita kan tidak akan hanya sekali seumur hidup pusing gitu ya. Ketika ada sesuatu yang tidak enak, kita merasakan pusing, terus kayak demam aja kan kita akan terus merasakannya, teman-teman. Tergantung dari cuaca gitu kan. Nah, sama kayak GERD sih sebenarnya. Ketika kalian salah makan, terus pola hidupnya berantakan lagi, pola waktu makannya berantakan lagi, sering telat-telat makan, maka jangan kaget ketika GERD yang sudah sembuh itu kambuh lagi, teman-teman. Ketika sudah kambuh, biasanya
diikuti dengan perasaan-perasaan yang tidak enak lagi, pikiran-pikiran negatif lagi, gimana kalau ini lama lagi kayak dulu tidak kunjung sembuh gitu ya. Tapi biasanya orang yang sudah sembuh dari GERD dan psikosomatiknya sudah bisa mengendalikan pola pikirnya. Ketika ada hal yang membuat dia kambuh, asam lambungnya naik gitu ya, itu tidak akan terlalu lama karena mereka itu sudah tahu caranya, cara penyembuhannya, mereka sudah tahu ilmunya, mereka sudah pernah kena itu sebelumnya. Jadi yang kemarin biasanya dibuat pembelajaran, akhirnya mungkin cuma sehari 2 hari atau paling lama seminggu gitu teman-teman. Setelah kalian bisa memperbaiki pola hidup, pola makan, pola waktu makan, serta pola pikir, biasanya akan kembali normal lagi. Jadi kalau menurut aku asam lambung yang naik itu tidak berbahaya karena banyak contoh kok orang-orang yang sampai saat ini masih sehat gitu ya, meskipun pencernaannya terganggu. Dan banyak juga yang sudah sharing pengalaman dia dulunya kena GERD-nya parah, sakitnya parah gitu ya, dan akhirnya sekarang bisa sembuh dengan usaha mereka menjaga pola makan, pola waktu makan, pola pikir, serta pola hidup teman-teman. Seandainya berbahaya dari awal kita terkena ini, mungkin tidak sampai sekarang ya, tidak sampai sekarang. Meskipun tidak berbahaya, tapi jangan keterusan. Makanya katanya tidak berbahaya, ya udah nggak apa-apa deh sensasinya dirasakan terus menerus gitu ya. Akhirnya kan mengganggu aktivitas kalian, mengganggu keseharian kalian kan. Yang namanya ketika sensasi muncul itu kan rasanya nano-nano ya, bener-bener tidak enak gitu. Meskipun tidak berbahaya tapi cukup mengganggu. Kalau aku sih cukup mengganggu. Ketika sensasi datang sudah pikirannya kemana-mana sudah. Meskipun aku sekarang sudah bilang jarang merasakan sensasi, tapi kadang ketika sudah banyak hal yang aku pikirkan, terus agak telat makan atau makan pantang kan, biasanya sensasi asam lambungnya tuh dirasakan lagi. Nah, sewaktu-waktu tuh muncul paniknya, tapi alhamdulillahnya aku tuh kayak ngelihat lagi videoku sendiri teman-teman, ngelihat lagi videoku sendiri gimana aku mencoba untuk memotivasi kalian. Jadi itu benar juga merupakan motivasi untukku pribadi teman-teman. Jadi memang tidak berbahaya, tetapi ketika keterusan dibiarkan berlarut-larut, akhirnya semua sensasi itu bisa mengganggu aktivitas kita atau mengganggu kegiatan kita sehari-hari. Ya kan kita tidak inginkan lemesnya keterusan, pusingnya keterusan, mualnya keterusan gitu ya, nyilu di mana-mana, sakitan semua badan, sendawa, perut tidak enak, begah, kembung dan kawan-kawannya. Itu kan kita tidak mau gitu dirasakan setiap hari, meskipun tidak berbahaya tapi kan itu cukup mengganggu ya. Hal sensasi paling kecil deh mungkin kayak perut kembung. Perut kembung itu kan kalau aku tuh mengganggu, jadi tidak enak gitu, perutnya lagi jadi tidak enak, jadi penuh gas gitu ya. Meskipun tidak berbahaya tapi cukup mengganggu. Kita kan pengennya hidupnya normal gitu ya. Kalau bisa semua sensasi itu tidak datang-datang lagi. Nah caranya adalah agar semua sensasi itu tidak kita rasakan ya. Kalau aku benar-benar tanpa obat teman-teman, benar-benar tanpa obat. Jadi untuk menghilangkan semua sensasi yang dulu aku rasakan itu, aku benar-benar hanya menjaga pola makan, pola pikir, pola waktu makan, serta pola hidup. Sudah itu aja benar. Dan memang yang susah kan untuk ngobatin ini ya, overthinkingnya kita gitu, rasa cemasnya, panic attack-nya gitu ya, itu memang yang susah untuk dikendalikan. Tapi dengan kita terus belajar, dengan kita terus berusaha gitu, tidak ada yang tidak mungkin. Aku aja bisa berhasil ke tahap ini, aku yakin kalian juga pasti akan bisa melewati ini semua gitu teman-teman. Tapi dikurangi ngeluhnya, dikurangi pikiran-pikiran negatifnya, apalagi diikuti dengan perkataan yang negatif. Mulai sekarang teman-teman itu silakan dihindari. Aku selalu bilang kepada kalian kalau kesembuhan kalian itu tergantung seberapa besar usaha kalian, usaha yang kalian lakukan, keikhlasan yang kalian alami gitu ya.
terus kesabaran gitu. Semakin sabar, semakin ikhlas, insya Allah semakin cepat gitu proses kesembuhannya, tidak terburu-buru. Karena kan ketika hati yang sabar itu kan pikiran tenang, pikiran damai, ya sudah. Ketika apalagi ketika ikhlas ya, semuanya tuh benar-benar diserahkan gitu, apa atau insya Allah ini tidak berbahaya, memang sedikit mengganggu tapi tidak berbahaya. Tapi meskipun tidak berbahaya, yang aku bilang tadi, kita tidak mungkin kan, tidak mau, tidak ingin ini semua sensasi ini terus-terusan kita rasakan gitu teman-teman. Jadi usahanya dimaksimalkan lagi, doanya dimaksimalkan lagi, cara ngerubah pikiran negatif ke pikiran positif perlu dipelajari lagi. Silahkan ditonton semua video-video dari para motivator, karena aku benar-benar termotivasi oleh mereka teman-teman. Jadi dahsyatnya pikiran kita terhadap kesehatan kita itu teman-teman. Apa yang kita pikirkan biasanya itu yang akan terjadi, karena akan menjadi pembiasaan. Ketika kita sudah memikirkan sesuatu itu kita akan fokus. Jadi lebih baik sekarang pikirannya diganti ke pikiran-pikiran yang positif yang mau kita itu terjadi di hidup kita. Akhirnya kita fokusnya ke situ teman-teman. Jadi sekali lagi bagi yang tanya sebenarnya ini berbahaya apa tidak gitu ya, insya Allah tidak berbahaya, karena semua sensasi yang dari dulu kita rasakan dari awal sampai sekarang alhamdulillah tidak berbahaya, benar-benar tidak berbahaya, tapi memang mengganggu teman-teman, sedikit mengganggu. Entah kalau dia aku sedikit mengganggu, tapi ketika dilawan, ketika tidak dirasakan dan diiringi dengan menjaga 4P tadi, pola makan, pola hidup, pola pikir, serta pola waktu makan yang benar dan sehat, maka insya Allah secepatnya segera membaik. Jadi itu videoku hari ini, semoga bisa membantu kalian, semoga bisa dan kalian tidak terlalu tegang lagi, tidak terlalu panik dan cemas lagi memikirkan ini. Apalagi yang sudah ke dokter berkali-kali, sudah EKG, sudah dan kawan-kawannya, harusnya kalian lebih tidak usah terlalu takut lagi gitu, karena kalian sudah benar-benar didiagnosa hanya GERD sama terlalu cemas aja. Jadi tinggal ngurangin itu aja teman-teman, dijalankan saja pola 4P-nya. Memang susah apalagi pola pikir, tapi aku yakin akan ada masanya kalian bisa berada di fase dimana kalian sudah bisa mengendalikan itu semua. Terima kasih atas setiap dukungan kalian. Silahkan di subscribe, bagi yang belum subscribe silahkan di like, silahkan ditonton semua video-videoku. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.